Selamat pagi saudara-saudara. Perkuliahan kita mulai. Hari ini kita masuk bagaimana membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu profil dunia kerja. Nah, dunia kerja saat ini membutuhkan apa? Tentu yang pertama, knowledge worker, pekerja yang memiliki pengetahuan. Ya, jadi saudara sangat diharapkan memiliki pengetahuan tentang bisnis, tentang know-how suatu misalnya mesin, tentang komputer dan macam-macam. Jadi pengetahuan umum dan know-how-nya itu saudara harus kuasai. Nah, kemudian dunia kerja juga membutuhkan yang namanya collaborative culture. Nah, nanti ketika saudara bekerja, saudara harus bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang dari berbagai suku, bangsa, dan negara. Ya. Kemudian pada era saudara, ini akan dihadapi yang namanya high competition. Untuk mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan persaingan. Nah, ketika bekerja, mereka juga butuh persaingan, perusahaan juga butuh persaingan. Ya. Siapa yang tidak mampu survive, dia akan segera bangkrut. Nah, pekerja sekarang, dunia kerja sekarang juga membutuhkan teamwork. Jadi saudara harus bisa bekerja dalam bentuk tim. Makanya di perkuliahan saya selalu ada mata kuliah yang sifatnya tim. Nah, disitulah saudara belajar mengendalikan emosi, bisa menerima pernyataan orang lain. Nah, itu sangat penting ketika saudara bekerja. Kemudian kepemimpinan. Bagaimana saudara menjadi pemimpin bagi teman-teman kelompok saudara itu juga penting. Kemudian ke depan kita tidak bisa dielakkan lagi ada yang namanya diversity climate, iklim keberagaman. Nah, seluruh kampus di dunia ini mengajarkan agar saudara memahami dan menghargai perbedaan. Makanya coba saudara lihat yang namanya kampus-kampus besar di dunia, Harvard, MIT, ya, itu iklannya selalu kalau mereka membuat promosi, selalu ada yang namanya orang Asia, orang bule, ada orang dari Afrika, dan macam-macam. Itu mencerminkan bahwa ke depan di kampus mereka ini, mereka diajarkan untuk menghargai perbedaan. Ya. Kemudian InfoSense. InfoSense yang di sini bukan berarti saudara harus mengikuti acara infotainment. Maksudnya adalah saudara memiliki informasi yang terkini tentang perkembangan bisnis. Dan tentunya semua yang berkaitan dengan kehidupan. Sebagai contoh, hari ini lagi ada coronavirus. Maka saudara harus tahu apa sih coronavirus itu. Yang minimal saudara mengikuti perkembangan informasi tersebut. Terutama yang terkait dengan pekerjaan saudara. Nah, perusahaan membutuhkan SDM seperti apa? Tentu sekarang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang kreatif dan inovatif. Nah, perusahaan membutuhkan ini. Kenapa? Kalau perusahaan tidak kreatif, kalau perusahaan tidak inovatif, dia tinggal nama. Dulu kita punya perusahaan yang kita sangat kenal, besar di bidang handphone, namanya Ericsson dan Nokia. Namun apa yang terjadi, kedua perusahaan itu sekarang nyaris tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan handphone lainnya, dan bahkan mereka harus bolak-balik dijual, dan sekarang Ericsson sudah berganti nama menjadi Sony Ericsson, dan kemudian pelan-pelan Ericsson sendiri dimatikan oleh Sony. Dan kemudian Nokia masih ada, walaupun sekarang produknya sangat-sangat terbatas dan susah ditemui. Kemudian memiliki kompetensi di bidangnya. Saudara harus punya satu skill utama, yang mungkin soft skill itu bisa akuntansi, menguasai program komputer. Nah, itu penting. Harus punya satu skill utama, namun Anda bisa juga multitasking. Ya, okay? Itu yang saudara harus kuasai. Memiliki tanggung jawab, responsibility. Nah, responsibility ini adalah kata yang mudah diungkapkan, mudah diomongkan, namun susah dilaksanakan. Sebagai contoh, yang namanya mahasiswa, tanggung jawabnya apa? Belajar. Saya yakin banyak ketika mahasiswa masuk ke kelas itu tanpa sebelumnya membaca terlebih dahulu apa sih yang akan dibahas di minggu ini. Itu banyak terjadi. Nah, itu artinya apa? Mahasiswa itu kurang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Memiliki empati. Apa itu empati? Kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Sebagai contoh, ketika orang sedang berkesusahan, kita mampu berempati dengan tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka yang sedang berduka dan seterusnya. Ya. Kemampuan interpersonal yang baik. Nah, keberhasilan Anda ke depan itu sangat dipengaruhi kemampuan saudara berhubungan dengan rekan-rekan kerja, atasan, dan bawahan saudara. Ini sangat penting. Kecepatan kerja yang baik, ini juga. Jangan sampai saudara berpikir dengan falsafah Jawa, misalnya alon-alon asal kelakon. Kenapa? Karena bisnis membutuhkan kecepatan. Siapa yang dulu meng-create market, yang menciptakan produk baru di pasar, itu yang akan diterima oleh konsumen. Memiliki visi ke depan mau apa? Saudara 10 tahun lagi seperti apa? Perusahaan ini 10 tahun lagi seperti apa? Nah, kemudian berikutnya berpikir sistematis. Perguruan tinggi mengajarkan bagaimana saudara mulai dari perencanaan, berpikir secara mulai dari perencanaan, organizing, kemudian POLC, leading, controlling, dan kemudian yang POLC itu berputar terus. Nah, itu yang diajarkan ketika saudara berada di bangku perkuliahan. Mudah diterima oleh sesama, itu terkait dengan kemampuan interpersonal yang baik. Nah, kemudian kenapa saudara lulus tidak langsung bekerja? Bekerja dalam arti membuat usaha sendiri. Tentu harapannya kita semua adalah bahwa saudara lulus bisa menciptakan lapangan kerja, membuka bisnis baru. Namun itu bukan mudah. Pertama, saudara tidak punya pengalaman. Yang kedua, saudara harus belajar teknik know-how-nya. Yang ketiga, saudara harus belajar jaringan. Mau ngambil bahan baku harus di mana, kemudian pasarnya seperti apa, itu saudara harus membutuhkan pengalaman. Makanya biasanya mahasiswa itu lulus mencari kerja terlebih dahulu di perusahaan orang, kemudian setelah mengetahui teknik know-how-nya, bagaimana menjalin relasi dengan supplier, bagaimana membuka pasar, nah itu saudara bisa membuat usaha sendiri. Nah, proses pencarian kerja biasa dimulai dari pertama, pilihlah karir yang hendak ditekuni. Saya sangat sarankan saudara memilih karir berdasarkan passion saudara. Nah, passion itu apa? Gairah yang ada di dalam hidup saudara. Misalnya ada yang gairahnya senang fotografi. Why not Anda menjadi seorang fotografer profesional? Banyak yang sukses menjadi fotografer. Ada yang hobinya masak. Nah, Anda bisa jadi master chef mungkin, ya. Itu sesuai dengan passion saudara. Kalau saudara bekerja dengan passion, diharapkan apa? Tidak ada lagi kata-kata, okay, this is I hate Monday, seperti itu ya. Kita berharap seperti itu. Nah, kalau saudara mencari kerja, maka saudara harus membuat surat lamaran dan CV. Nah, buatlah surat lamaran dan CV yang menarik. Itulah tema pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian berikutnya setelah saudara mengirimkan surat lamaran dan CV, berikutnya adalah masuk proses wawancara. Siapkan diri untuk wawancara. Catatan penting untuk persiapan wawancara, saudara harus mengetahui tentang perusahaan yang akan dituju tersebut. Misalnya saudara melamar ke BCA, mungkin saudara belajar bagaimana kisah-kisah BCA, bagaimana kisah berdirinya BCA, kemudian siapa pemiliknya BCA, kemudian bagaimana budaya, itu semua ada di website. Silakan saudara cari. Jalani wawancara, ya. Yang perlu saya tekankan, ketika wawancara, saudara harus menggunakan pakaian formal. Nah, biasanya kalau yang pria lengan panjang berdasi, yang wanita menggunakan rok ataupun pakaian yang kita sebut blazer seperti itu, ya. Kemudian datanglah tepat waktu. Ketika saudara tidak tepat waktu, itu impresi dari perusahaan sudah menjadi negatif kepada saudara. Kemudian siap untuk diterima dan siap ditolak. Ya. Kalau ditolak, jangan merasa itu oke, akhir dunia. 10 kali melamar, 10 kali ditolak. Jangan seperti itu. Kita melihat bagaimana banyak orang yang Thomas Alva Edison contohnya. Dia mampu menciptakan lampu ketika lampunya menyala itu ketika di percobaan hampir ke 1000 kali. Nah, ketika dia ditanya apakah dia tidak frustasi membuat bola lampu yang gagal-gagal terus? Jawaban Thomas Alva Edison adalah, saya memiliki 900 cara namun tidak hidup. Itu cara berpikir orang yang positif thinking. Nah,
Lanjut, bagaimana pemberi kerja membuka lowongan? Biasanya perusahaan itu akan melihat kebutuhan di dalam perusahaan. Kami membutuhkan apa saat ini? Apakah kami membutuhkan manajer accounting, manajer pemasaran, manajer produksi, dan seterusnya. Terus biasanya dicari melalui jejaring dan referensi personal. Tadi yang pertama kita cari di dalam, ada nggak untuk memenuhi kebutuhan manajer tersebut, ada nggak orang dalam yang bisa kita promosikan? Kalau tidak ada, dicari melalui jejaring dan referensi personal. Biasanya diumumkan di perusahaan, kita membutuhkan manajer ini. Tolong bagian punya kenalan, silakan hubungi bagian SDM kami. Kemudian menggunakan agen pencari tenaga kerja. Kemudian ada juga yang kita sebut headhunter. Headhunter itu untuk mencari tenaga kerja manajer ke atas. Posisi yang lebih tinggi itu dicari oleh yang namanya headhunter. Melihat surat lamaran dan CV yang masuk, baik yang diharapkan melalui iklan atau yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi saudara misalnya perusahaan itu tidak memiliki lowongan kerja, bisa saja mengirim surat lamaran dan CV. Nah, biasanya perusahaan yang besar itu akan menyimpan dalam database mereka. Suatu saat ketika mereka butuh, mereka akan memanggil saudara. Nah, the last skenario adalah memasang iklan lowongan. Kenapa perusahaan itu memasang iklan lowongan the last skenario? Karena butuh biaya. Yang kedua, sekali perusahaan memasang iklan di koran begitu, itu yang datang ribuan orang, baik yang memenuhi requirement atau tidak, sehingga itu akan menambah kerjaan bagi rekrutmen di suatu perusahaan. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk surat lamaran kerja. Ya, apa yang harus kita perhatikan? Pertama, tren gaya penulisan SLP tersebut. Ya. Nah, kalau dulu kita ngirim surat melalui masukkan dalam amplop, kemudian dikirim. Nah, namun sekarang seiring dengan berkembangnya internet, kita bisa email lamaran kerja tersebut melalui internet. Nah, karakter pelamar dapat terlihat dari cara membuat SLP. Apakah dia orang yang menggunakan pikiran yang kontemporer atau klasik dan macam-macam. Gaya bahasa itu juga mencerminkan tingkat intelektual dan antusiasme. Tentu saudara tidak menggunakan istilah-istilah kata-kata aku gitu, itu mungkin lebih baik ditinggalkan. Bisa menjadi kita, kami, saya. Kemudian jangan lupa memperhatikan kertas, amplop, dan posisi urutan dokumen. Kalau kertas itu relevan apabila saudara mengirim melalui pos. Nah, kertas dan amplopnya harus menggunakan amplop yang memang ukuran A4. Jadi, kertas lamaran saudara itu masukkan dalam amplop coklat yang ukuran A4 itu sehingga tidak terlipat. Nah, kalau melalui email tentu lebih mudah, cuma perhatikan posisi urutan dokumen. Lazimnya ada urutan kata urutan yang harus dimasukkan. Ya. Nah, jangan melakukan hal ini ketika membuat surat lamaran pekerja, yaitu membuat SLP asal-asalan dengan format yang bebas, sembarangan seperti itu ya. Terus di dalam kalimat-kalimat pembuka surat lamaran pekerjaannya menggunakan bahasa yang hiperbola. Itu juga tidak baik. Nanti isinya apa, paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu harus ada dalam SLP itu, nanti kita lihat ya. Menulis SLP dengan tulisan tangan atau dengan tulisan yang tidak menarik. Namun ini patut diperhatikan ya. Kadangkala ada perusahaan ketika membuat iklan lowongan itu di bawahnya ditulis mohon surat lamaran ditulis dengan tulisan tangan. Artinya apa? Itu perusahaan memiliki orang yang mampu membaca sifat dan karakter saudara melalui tulisan tangan. Namun dalam era seperti ini, orang-orang seperti itu sudah jarang. Sehingga lazimnya kalau tidak ada penjelasan apapun dari lowongan kerja tersebut, maka sebaiknya Anda masukkan adalah dalam bentuk menggunakan komputer. Ingat, pergunakanlah font-font yang formal, Times New Roman, Calibri, Arial. Jangan menggunakan font-font seperti Comic Sans. Ya. Sertakan pula pas foto terbaru. Sekarang era digital sangat mudah sekali, saudara tinggal foto menggunakan handphone saudara, kemudian datang ke tempat cetakan Afdruk terdekat, saudara bisa ngeprint 4x6 atau berapapun yang sesuai permintaan dari perusahaan. Jangan menyertakan pas foto yang kadaluarsa, yang sudah lama, ya, jangan.
Nah, ini perhatikan surat lamaran pekerjaan. Isinya minimal harus ada yang ada dalam di sini, ya. Pertama, alat korespondensi pelamar, ya. Kemudian tanggal penulisan SLP, alamat yang dituju, salam pembuka. Salam pembuka bisa dengan hormat, kemudian salam sejahtera. Boleh tidak menggunakan assalamualaikum? Boleh, silakan. Asal saudara yakin bahwa perusahaan itu memang bernafaskan Islam. Tapi kalau saudara tidak yakin, pergunakanlah salam pembuka nasional, yaitu salam sejahtera atau dengan hormat. Ya. Isi surat. Nah, ini yang paling penting. Isi surat ada 4 paragraf yang harus saudara tulis. Yang pertama, salam pembuka, isi pembuka yaitu informasi lowongan dari mana dijelaskan. Misal saudara taunya dari koran Kompas tanggal 10, maka saudara bisa menulis berdasarkan iklan di harian Kompas tanggal sekian bulan sekian tahun sekian mengenai lowongan di perusahaan Bapak Ibu dengan posisi sekian dan seterusnya. Oke, jelaskan. Terus bagaimana kalau misalnya informasinya dari om saudara, tante saudara? Jelaskan. Berdasarkan informasi dari Bapak Sony misalnya. Oke, saudara masukkan di dalam paragraf pembuka. Paragraf kedua, jelaskan bahwa saudara memenuhi semua syarat requirement yang dibutuhkan perusahaan. Misalnya perusahaan membutuhkan Anda lulusan S1, mahir bahasa Inggris, kemudian memiliki kendaraan, kemudian energik. Nah, 4 itu. Jelaskan bahwa saudara memenuhi 4 kriteria tersebut di paragraf kedua. Oke? Berarti kalau bahasa Inggris, saudara jelaskan bahwa saudara menguasai bahasa Inggris, apakah pasif, aktif, bila perlu TOEFL-nya berapa. Paragraf 3, jelaskan nilai lebih dari saudara di luar paragraf 2, di luar requirement perusahaan. Tadi di paragraf kedua, perusahaan membutuhkan orang yang ahli bahasa Inggris. Sementara saudara memiliki keterampilan berbahasa Mandarin, berbahasa Spanyol. Silakan, itu masukkan di paragraf 3, bukan paragraf 2. Jadi paragraf ketiga, saudara memiliki keterampilan bahasa Mandarin, baik aktif maupun pasif maupun aktif. Paragraf 4 berisi penutup. Jelaskan saudara siap dihubungi di nomor berapa, waktunya kapan, jam berapa sampai jam berapa itu saudara jelaskan. Setelah itu ditutup dengan salam penutup, hormat kami, dan seterusnya. Nama pelamar, tanda tangan. Lampiran biasanya urutannya yang pertama adalah surat lamaran kerja, yang kedua adalah CV. Setelah CV, ijazah. Ijazah cukup dilampirkan ijazah terakhir saudara. Kalau saudara lulusan SMA, cukup ijazah SMA. Kemudian surat rekomendasi dari tempat kerja. Boleh dilampirkan semua, urutkan dari yang paling terakhir. Nah, kemarin saudara bekerja di mana? Terus sertifikat. Lampirkan sertifikat yang relevan dengan lowongan pekerjaan tersebut. Ya, misalnya saudara pernah mengikuti sertifikat sekolah kepribadian di salah satu tempat, ya. Nah, sekolah kepribadian itu macam-macam topiknya, ada teknik presentasi, kemudian bagaimana berpenampilan. Nah, itu relevan nggak kalau saudara misalnya urusannya dengan saudara melamar di bidang marketing? Itu relevan, maka ijazah sertifikat tersebut saudara lampirkan. Oke? Nah, itu hal-hal penting yang harus saudara perhatikan. Hal yang harus dilakukan, pertama, kalimat pembuka harus menarik, indikasi yang jelas bahwa Anda melamar jabatan, itu ada di paragraf pertama. Titik jual Anda yang penting harus ditonjolkan, paragraf 2 dan paragraf 3. Indikasi bahwa Anda mengetahui perusahaan dan perhatian positif perkembangan, paragraf 2 dan 3, saudara jelaskan. Kemudian kesiapan untuk mengikuti tes dan wawancara, ada di paragraf 4. Kemudian kalimat penutup yang aktif dan berkesan. Misalnya, saudara siap ditugaskan di seluruh Indonesia, dan seterusnya. Ini contoh-contoh kalimat penting di dalam SLP. Ini yang pertama tadi di paragraf pertama. Berdasarkan iklan pada hari sekian Kompas, tanggal sekian, saya ingin melamar jabatan sebagai yang tertera dalam iklan tersebut. Ini disebut solicited cover letter.
Nah, bagaimana kalau unsolicited? Kalau unsolicited berarti dia tidak berdasarkan informasi iklan di koran ataupun dari teman, dari orang tua saudara. Ya, jadi saudara memasukkan surat langsung. Ya, ini beberapa kalimat bisa saudara pergunakan. Silakan saudara menggantinya dengan yang lebih efektif. Ya. Nah, ini contohnya, contoh surat lamaran yang baik. Namun silakan nanti saudara buat variasinya. Nah, pertama ada kop nama saudara. Ya, karena ini berwarna biru dan isinya berwarna hitam, silakan saja. Jadi garisnya habis nama, garis baru alamat. Kemudian ini alamat dituju perusahaan, salam pembukanya, der atau dengan hormat kalau di Indonesia. Nah, ini paragraf pertama, bicara tentang lowongan kerja itu dapat dari mana. Kalau paragraf kedua bicara tentang syarat, job requirement. Nah, paragraf 3 ini bicara tentang nilai tambah dari saudara yang mendukung pekerjaan tersebut. Tadi contohnya bahasa Mandarin ya. Yang keempat, ini paragraf keempat ini bicara Anda siap di kontak kapan, untuk tesnya kapan dan seterusnya. Oke, salam penutup, enclosure terlampir ya. Ini contoh berikutnya ya. Apabila spidol saudara tidak memiliki print warna seperti ini biru dan hitam, maka saran saya ini garis ini dipindahkan ke bawah. Jadi membedakan antara kop surat dengan isi surat. Contoh seperti ini. Jadi di sini dikasih pembedaan antara kop surat sama isi surat. Oke, silakan saudara berkreasi. Nah, setelah surat lamaran kerja sebagai pengantar, maka selanjutnya isinya adalah kurikulum vitae. Lampiran yang pertama kurikulum vitae. Nah, atau biasa kita sebut daftar riwayat hidup. Kenapa kurikulum penting? Ya, karena dari kurikulum vitae ini nanti perusahaan bisa melihat seberapa prospek Anda dan seberapa sesuai Anda dengan perusahaan. Oke, sehingga keputusan Anda proses lebih lanjut untuk wawancara itu sangat dipengaruhi oleh isi dari CV saudara. CV harus terkesan profesional. Banyak, silakan hubungi CAC Ubaya. Di situ ada contoh-contoh CV yang berwarna-warni ya. Tapi kalau saya lebih senang yang elegan. Ya. Yang ketiga, informasi yang relevan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian model pembuatan CV bisa bervariasi ya. Dan sebaiknya tidak ditulis tangan. Ingat, tidak ditulis tangan. Isi CV lebih menginformasikan sisi potensi dan keunggulan diri yang terbaik. Jangan pernah menceritakan kelemahan Anda. Namun, saudara siapkan. Biasanya pada saat wawancara, biasanya para pewawancara itu menyanyikan. Di akhir wawancara, sebutkan 3 atau 5 alasan perusahaan harus menerima saudara. Artinya, dengan kata lain, sebutkan 3 atau 5 keunggulan saudara. Nah, penutupnya biasanya ditutup dengan sebutkan 3 sampai 5 alasan kenapa perusahaan harus menolak saudara. Itu dengan kata lain, kita ingin mengatakan apa sih 3 sampai 5 kelemahan Anda? Jangan sampai saudara mengatakan saya tidak memiliki kelemahan. Lebih baik saudara kemukakan kelemahan dan how to overcome. Bagaimana mengatasi kelemahan tersebut. Ya. Terus CV sederhana, jelas, dan singkat. Perhatikan yang pertama dalam rangka kita menulis CV, sediakan waktu yang cukup untuk membuat CV. Ya. Jadi jangan sampai fokus Anda terbelah-belah mengerjakan CV kemudian ditinggal. Khawatirnya nanti, terutama kalau yang suka ngopi-ngopi CV-nya orang, saudara lupa mengganti. 2, cantumkan nilai positif diri Anda secara menarik dan tidak terkesan arogan. Ya. CV di sini saudara jual diri saudara, namun jangan sampai berkesan arogan. Jangan menulis yang tidak benar. Kenapa? Karena semua isi CV saudara akan di cross-check pada saat wawancara. Komunikasikan dengan bahasa yang baik dan benar, kemudian estetika penulisan terkait dengan format, layout, dan macam-macam. Ya. Isi CV. Yang pertama tentu identitas pribadi, nama, kemudian alamat, nomor kontak, tempat tanggal lahir, ya. Kemudian riwayat pendidikan dan pelatihan, riwayat pekerjaan dan pengalaman kerja. Kalau saudara sudah berpengalaman, saran saya
Habis rincian identitas pribadi, masukkan ke riwayat pekerjaan. Baru riwayat pendidikan. Namun kalau saudara belum pengalaman, maka nomor 2-nya adalah riwayat pendidikan. 4, informasi titik jual Anda. Kelima, informasi tambahan. Dan keenam, keterangan referensi. Saudara boleh mencantumkan referensi dari para dosen saudara. Namun ingat, sebelum saudara mencantumkan referensi nama dosen, saudara harus hubungi dosen tersebut, minta izin. Oke? Supaya nanti ketika suatu saat ditelepon oleh perusahaan, dosen tersebut paham, oh ya, ini memang saya pernah memberi referensi untuk Anda. Kemudian hal-hal yang harus dihindari. Jangan menggunakan istilah yang khusus. Ya. Nah, saudara melamar di bidang akuntansi. Namun ingat, yang membuka email atau membuka surat saudara itu pertama kali adalah bidang SDM. Lalu saudara menggunakan istilah misalnya, saya sangat menguasai atestasi. Nah, atestasi itu adalah salah satu bagian di bidang akuntansi. Namun karena yang membaca orang SDM berpikir, apa itu atestasi? Mungkin dia bilang, wah, jangan-jangan maksudnya ini anestesi. Nah, kan berbahaya. Nah, nanti yang dicari bagian akuntansi, yang datang anestesi. Persepsi dari si pembaca anestesi, bukan atestasi. Nah, tentu sama bagian SDM, karena dia mempersepsikan sebagai anestesi, surat lamaran Anda sudah dipinggirkan. Jadi, pergunakanlah istilah yang lazim dan mudah dimengerti. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami, hampir sama tadi. Menyalin CV orang lain. Nah, kenapa ini penting? Jangan saudara lakukan. Takutnya tadi ketika saudara menyalin CV orang lain, ternyata ada bagian-bagian dari CV tersebut yang saudara lupa ubah. Nah, itu sampai masuk ke perusahaan dan diklarifikasi oleh saat wawancara, tentu Anda akan ditolak. Berbohong tentang diri sendiri. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, saudara akan dicek pada saat wawancara. Menonjolkan kelemahan diri. Jangan dong, CV dan surat lamaran pekerjaan itu adalah wahana memasarkan diri saudara. Yang berikutnya, mencantumkan referensi tanpa izin. Khawatirnya apa? Ketika saudara mencantumkan nama dosen, kemudian dosen tersebut dihubungi perusahaan, bingung dia. Karena mahasiswanya banyak, lalu dosennya juga bingung. Wah, saya nggak pernah kenal dengan Anda. Kan repot kalau seperti itu. Nah, ini contoh-contoh. Sama tadi ada kop suratnya, dikasih batas, kemudian kualifikasinya, pengalaman kerja, kemudian baru pendidikan dan aktivitas dan award-award yang diperoleh. Ini kalau orang yang sudah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerjanya lebih atas dibanding education. Oke? Nah, bagaimana kalau yang belum pernah punya pengalaman kerja? Nah, biasanya kalau yang belum punya pengalaman kerja, biasanya dia education-nya lebih dulu, kemudian kursus-kursus yang pernah dilakukan. Kemudian mungkin internship experience. Ya, internship experience itu pengalaman magang selama perkuliahan. Oke, silakan saudara buat CV dan dikumpulkan, di mana pengumpulan ini adalah bagian dari nilai ujian. Oke, selamat pagi.